Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Ade. Hari ini kita akan belajar tentang enzim dan metabolisme. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, dengan tujuan supaya kalian dapat mengetahui struktur enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, pengelompokan enzim, pemberian nama enzim, kemudian tahap respirasi baik aerob maupun anaerob, dan proses fotosintesis. Ini adalah peta konsep. Jadi metabolisme nanti akan dipaparkan pengertiannya atau definisinya, kemudian jenis-jenisnya ada dua, ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dibagi jadi dua, ada respirasi aerob dan anaerob, sementara anabolisme ada fotosintesis dan kemosintesis. Kemudian materi tentang enzim akan dipaparkan tentang struktur, sifat, cara kerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama kita bahas tentang definisi metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Jadi metabolisme ini adalah keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme atau makhluk hidup, atau disebut juga dengan reaksi enzimatis. Karena setiap proses metabolisme itu selalu menggunakan katalisator berupa enzim. Jenis metabolisme ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme ini adalah proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks. Dia memerlukan energi, makanya disebut juga dengan reaksi endergonik. Nah, disebut endogernik atau endoterm karena dia memerlukan energi panas. Contoh, misalkan pada proses fotosintesis menggunakan energi cahaya matahari. Nah, jadi karbohidrat ditambah air akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Atau contoh lainnya adalah kemosintesis, dia memerlukan energi kimia. Yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme ini termasuk proses pemecahan atau penguraian senyawa kimia kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, dia disebut juga dengan reaksi eksergonik karena dia membebaskan energi panas. Contohnya adalah saat kita bernapas atau proses yang dikenal dengan proses respirasi. Jadi terjadi pemecahan dari glukosa C6H12O6 ditambah oksigen akan menghasilkan karbohidrat, air beserta energi. Ingat, apa yang dimaksud dengan metabolisme tadi, serta apa saja perbedaan antara anabolisme dan katabolisme. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang enzim. Apa sih yang kalian ketahui tentang enzim? Pasti pada bertanya-tanya. Nah, jadi saat kita mengunyah makanan, mungkin kita bertanya apakah terjadi proses metabolisme, atau apakah enzim berperan dalam proses digesti di dalam mulut kita, atau bisa terjadikah proses mengubah karbohidrat menjadi gula tanpa bantuan enzim. Jadi enzim yang di sini dimaksud adalah suatu jenis protein yang berfungsi sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Nanti akan kita paparkan tentang strukturnya, sifat, cara kerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah struktur enzim. Jadi enzim atau disebut juga dengan holoenzim ini ada dua strukturnya. Ada apoenzim yang tersusun dari protein serta ada gugus prostetik karena tersusun dari bahan non protein. Nanti gugus prostetik dibagi menjadi dua, ada kofaktor atau anorganik serta koenzim atau dari bahan organik. Contoh misalkan kalau kofaktor itu ada ion-ion logam. Kemudian kalau koenzim ada vitamin B, kemudian NAD, FAD, itu termasuk koenzim. Sifat enzim, yang pertama, enzim ini adalah suatu protein. Jadi bahan dasar utama dia adalah protein. Enzim ini merupakan biokatalisator, artinya dia mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian enzim itu bekerja secara spesifik, jadi dia tidak bisa mengubah bahan yang lain. Kalau misalkan dia perannya untuk mengubah karbohidrat menjadi gula, dia hanya dapat mengubah karbohidrat saja, tidak bisa mengubah protein ataupun lemak, dan sebaliknya. Kemudian enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Kemudian enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Ini adalah sifat-sifat. Nah, jadi di sini ada reaktan.
Reaktan itu hasil sampingnya, CO2 plus H2O. Nah, kalau misalkan dia tanpa enzim, dia prosesnya lama, ya, memerlukan waktu yang sangatlah lama. Sementara dengan enzim, yang warna biru ini dengan enzim prosesnya sangat cepat, ya, sangat cepat. Jadi aktivasi dari energi ini, aktivasi menggunakan energi yang menggunakan enzimnya lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Nah, ini hasilnya 2CO. Kemudian cara kerja enzim, ini ada beberapa teori. Yang pertama ada lock and key teori. Ini dikemukakan oleh Fischer atau dikenal dengan istilah teori gembok dan kunci. Teori ini menyatakan bahwa enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat saja. Nah, jadi ya seperti anak kunci, gembok sama anak kunci. Walaupun anak kuncinya banyak, si anak kunci itu hanya bisa masuk ke gembok yang sesuai dengan dia. Kalau dicoba ke gembok-gembok yang lain tidak akan bisa masuk. Nah, itulah yang disebut dengan teori gembok dan kunci. Nah, jadi hanya mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat saja. Dia bekerja secara spesifik. Nih, contohnya. Ini enzimnya, ini ada sisi aktifnya. Nah, nanti ini akan menempel sesuai dengan anak kuncinya. Ini konteks enzim per substratnya, ini enzimnya, ini produknya, jadinya seperti ini. Yang kedua ada yang namanya induksi teori. Ini dikemukakan oleh Daniel Kossland. Nah, berbeda dengan teori key and lock tadi, kalau ini dia teorinya ketepatan induksi. Teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan substratnya. Jadi nanti walaupun substratnya itu berbeda, sisi aktif enzim itu akan menyesuaikan. Contoh, misalkan kita lihat di gambar, ini bentuk enzimnya seperti ini substratnya seperti ini, maka sisi aktif ini akan fleksibel menyesuaikan bentuk si substrat. Tuh, dari yang bentuknya seperti ini menjadi seperti ini, sehingga dia bisa berikatan. Nah, baru menghasilkan produk. Nah, ini musik. Nah, terus kalau ada apa aja ya faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu. Jadi semakin tinggi suhu akan mempercepat reaksi hingga batas suhu optimumnya. Sebaliknya, makin rendah suhu maka reaksinya semakin lambat. Nah, ini ada keterangannya. Jadi enzim itu tidak aktif pada suhu 0 derajat. Kemudian kalau di atas 60 derajat dia mengalami denaturasi. Denaturasi itu artinya dia tidak aktif, ya. Nah, dia membutuhkan suhu optimal pada suhu berapa? Pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, pada suhu inilah dia bekerja secara optimal. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah pH atau derajat keasaman. Nah, pH ini akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Nih, contohnya, jadi masing-masing enzim memiliki pH yang berbeda-beda. Contoh misalkan enzim petialin, dia akan bekerja maksimal pada pH netral, yaitu 7. Kemudian enzim pepsin ini bekerja pada pH asam 2-6. Kemudian enzim maltase bekerja pada pH netral. Enzim tripsin bekerja pada pH 8 atau basa. Tapi secara umum pH maksimum atau maksimal yang bagus untuk kerja enzim adalah pH netral, yaitu pH 7. Faktor berikutnya adalah konsentrasi enzim. Nah, tadi di awal kita sudah mengetahui sifat enzim. Enzim itu bekerja dengan jumlah yang sedikit. Jadi pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi itu berbanding lurus. Artinya semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat reaksinya. Sama seperti kita misalkan menggunakan sepeda motor. Ketika kita menarik pedal gasnya semakin kuat, maka kecepatannya akan semakin bertambah. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau pedal gasnya semakin lambat, maka kecepatannya juga akan semakin lambat. Faktor yang keempat adalah konsentrasi enzim dan substrat. Nah, konsentrasi enzim dan substrat bisa kita lihat pada diagram ini. Di sini dinyatakan bahwa antara kecepatan reaksi sama konsentrasi enzim itu berbanding lurus, ya. Jadi semakin banyak konsentrasi enzimnya, maka kecepatan reaksinya akan semakin cepat. Kemudian dia dapat memiliki keadaan konstan apabila si enzim tadi sudah mengikat substrat, dia nggak bekerja lagi. Nah, itu yang namanya konstan. Yang kelima, faktornya adalah pengaruh zat pembiak atau aktivator.
zat yang dapat memicu kecepatan kerja suatu enzim itu contohnya ada ion kobalt, mangan, ya, magnesium, klorin, ion logam tadi ya, sama vitamin ya, kofaktor dan koenzim tadi yang sudah kita bahas di awal ya. Faktor yang keenam adalah pengaruh zat penghambat atau inhibitor. Jadi kerja enzim ini bisa dihambat. Nah, zat yang menghambat kerja enzim itu disebut dengan istilah inhibitor. Ada dua, ada inhibitor kompetitif, ada inhibitor non kompetitif. Nah, yang berbahaya sih yang kompetitif ini karena dia akan bersaing dengan sisi aktif enzim untuk mengikat si substratnya. Nah, ini faktor-faktor lain yang mempengaruhi kerja enzim. Tadi ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Contohnya kalau yang kompetitif itu malonat sama oksalaoksianat, sedangkan kalau yang non kompetitif itu contohnya pada antibiotik penisilin. Dia hanya menghambat kerja enzim penyusun dinding sel bakteri. Jadi perbedaan utamanya kalau ini dia berkompetisi dengan sisi aktif enzim, kalau yang inhibitor non kompetitif tidak, ya. Nah, ini penggolongan enzim. Jadi nama suatu enzim itu biasanya dia menggunakan akhiran ase. Contohnya seperti oksidoreduktase, dehidrogenase, oksidase, transferase, laktase, peptidase, ligase, isomerase. Ada ase-asenya, itu pasti nama dari sebuah enzim. Oke, part kedua katabolisme reaksi anaerob ini akan kita pelajari minggu depan. Pertemuan kali ini hanya sampai sini saja. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu masuk kemana, Bos? Lah, suara sayanya mana? Ya jangan jalan loh, Bos. Jalan itu. Kan uangnya di bank. Nah, yang menyimpan sudah selesai merekam presentasi yang barusan. Tandanya adalah di sini di setiap slide yang sudah tadi direkam, di bawahnya itu akan muncul gambar speaker seperti ini, teman-teman. Nah, gambar speaker seperti ini. Kalau kita klik, ini merupakan artinya tadi yang sudah kita rekam itu sudah tersimpan di PowerPoint-nya. Coba kita jalankan dulu ya hasil rekaman yang tadi. Gambar speaker ini, Bos. Hah? Kita kayak gini nih. Nah, itu suara saya tadi yang sudah direkam ketika merekam PowerPoint dan merekam presentasi yang baru. Jadi sudah tersimpan. Oke, berarti sudah selesai kita rekam. Tapi misalkan kita inginnya ada background musiknya nih biar lebih biar lebih tambahkan background musik agar nggak terlalu sepi ini biar lebih